Anestesi pada asisted reproductive technology. Nah, di tahun 1978, Steptoe dan Edwards itu berhasil melahirkan bayi tabung pertama melalui fertilisasi in vitro atau in vitro fertilization. Mereka bisa memperoleh oosit tunggal yang kemudian dilakukan inseminasi in vitro. Embrio itu tumbuh pada media kultur 2,5 hari menjadi stadium 8 sel. Kemudian dilakukan transfer embrio ke dalam kavum uteri dan tumbuh embrio dalam kavum uteri menjadi fetus. Indikasi untuk dilakukan teknologi reproduksi bantuan itu adalah yang pertama, kualitas atau jumlah oosit tidak adekuat, ya, terapi oosit donor tidak mempunyai uterus atau uterus tidak bisa diperbaiki, ya, program pinjam uterus, dan ada komorbid yang bermakna pada ibu, yaitu penyimpanan embrio. Kemudian yang kedua, defisiensi sperma, dan yang ketiga, aberasi genetik tertentu pada pasangan suami istri. Prosedur teknologi reproduksi bantuan atau ART itu meliputi stimulasi hormon, pengambilan oosit melalui GIFT atau Gamete Intrafallopian Transfer, dan ZIFT atau Zygote Intrafallopian Transfer, pembuahan in vitro atau IVF, ya, dan transfer embrio, ya, atau embryo transfer atau ET ke dalam kavum uteri. Efek anestesi pada reproduksi. Di tahun 1987, Boyers et al. Itu memperoleh oosit dengan laparoskopik, ya, laparoskopik dengan anestesi umum. Obat anestesi yang dipakai itu adalah isoflurane atau enflurane plus 50% N2O. Apabila proses pengambilan oosit ini berkepanjangan, yang berarti pula pemaparan terhadap obat anestesi juga memanjang, maka kecil kemungkinan oosit itu yang diperoleh bisa dibuahi. Kemungkinan penyebabnya itu adalah yang pertama, asidifikasi cairan folikel oleh karbon dioksida intraperitoneal, atau yang kedua, efek dari anestesi. Secara spesifik, obat anestesi itu bisa berpengaruh dengan menilai yang pertama cara pemberian, yang kedua dosis obat anestesi, yang ketiga kombinasi dengan obat lain, yang keempat waktu pemberian, dan yang kelima adalah lama pemaparan. Nah, pada model binatang ternyata anestesi lokal lidocaine dan 2-chloroprocaine memberi efek buruk, ya, pada fertilisasi dan juga perkembangan embrio pada konsentrasi 1,0 dan 0,1 UG per mili, ya. Nah, sedangkan bupivakain itu berefek buruk pada 100 UG per mili. Wilkland et al. Tahun 1990, ya, tahun 1990 itu memberikan laporan bahwa insiden pembuahan oosit dan kehamilan klinik itu tidak berkurang di antara ibu dengan blok cervical dengan lidocaine untuk pengambilan oosit transvaginal. Untuk anestesi intravena, fentanyl, alfentanil, remifentanil itu tidak memberikan pengaruh pembuahan dan perkembangan embrio. Meperidin dan morbin itu menurunkan kemampuan pembuahan pada C. urgens. Midazolam tidak merusak pembuahan dan perkembangan embrio. Kombinasi midazolam 0,0 mg per kg dengan ketamin 0,75 mg per kg itu setara dengan anestesi umum memakai isoflurane. Pada kedua teknik anestesi ini tidak ada perbedaan pada keberhasilan reproduksi pada prosedur fertilisasi in vitro. Obat antiemetik seperti metoclopramid itu bisa menyebabkan hiperprolaktinemia, yang mana keadaan ini bisa merusak pematangan folikel ovari dan fungsi korpus luteum. Dosis tunggal metoclopramid sebelum pengambilan oosit itu ternyata pengaruhnya tidak bermakna. Akan tetapi pemberian berulang itu bisa menaikkan prolaktin, ya.
Jadi bisa menaikkan prolaktin. Nah, apabila level prolaktin itu bisa diturunkan, maka pregnancy rate itu menjadi lebih tinggi. Kemudian masuk ke bab teknik anestesi ya. Obat anestesi itu tidak punya peran besar dalam keberhasilan teknologi fertilisasi in vitro. Akan tetapi, faktor non-anestesik-lah yang punya besar pengaruhnya ya. Jadi pengaruhnya besar. Nah, pilihan obat opioid, midazolam, dan juga propofol, yakni dengan dosis sedang, itu merupakan pilihan yang cukup baik untuk prosedur fertilisasi in vitro. Pasien yang menjalani ART biasanya sehat. Beberapa pasien disertai keadaan patologi seperti obes morbid, kanker, morbiditas oleh karena kelainan jantung berat, paru, ataupun ginjal. Pengambilan oosit dengan panduan transvaginal ultrasonografi itu bisa dilakukan dengan sedasi sadar dikombinasi dengan blok paraservikal, anestesi spinal, ataupun anestesi epidural. Anestesi umum itu bisa dilakukan saat kritis ya, pada saat kritis dan pasien itu dalam kondisi cemas. Nah, pasien dengan prosedur ini itu harus tenang dulu ya, tidak bergerak sehingga rasa nyeri pada saat menusuk kuldesak itu harus dihilangkan. Transfer embrio relatif tidak memberikan rasa nyeri, sehingga bisa dilaksanakan tanpa analgesia atau anestesia. Nah, pada transfer embrio ini jarang diperlukan TIVA, ya, regional anestesi atau anestesi umum pada GIFT atau ZIFT melalui laparoskopik itu bisa diberikan anestesi lokal, blok neuraksial atau anestesi umum. Yang pertama pneumoperitoneum dan posisi Trendelenburg ya. Gas yang digunakan pada laparoskopik adalah CO2 yang mana salah satu komplikasinya itu adalah emboli. Emboli CO2 dalam jumlah besar pada pasien teranestesi adalah hipokapnia, hipotensi, hipoksemia. Pada EKG itu terjadi perubahan segmen ST dan gelombang T.